Halo, apa kabar pemirsa? Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah santai. Ya, tapi lebih asik lagi sambil santai, sambil nambah ilmu di dunia keuangan. Di sini di Duit. Ngomongin soal duit lagi bingung nih. Kira-kira duit saya mau dikemanain ya? Apakah beli tanah, beli rumah, emas atau berlian? Wow. Tas pasti Ronald nggak setuju. Ini buat apa ini maksudnya? Investasi lah. Oh, tanah, rumah, emas, berlian, tas. Masa tas bekas Tas itu ada yang jadi investasi karena ada yang dijual lagi harganya lebih mahal. Ah, pembenaran tuh, Aduh, supaya makanya diizinin. Gaul dong sama sosialita. Kamu gaul sama Ya sosialita? enggak lah. Gimana? Gitu, yang mana Nal? Soalnya aku nggak mau terlambat. Oh iya? Takutnya kan kita mulai aja udah terlambat investasi Nal Iya, ya. iya. Jadi nggak pengen terlambat lagi dan nggak pengen jatuh ke hal yang kedua kali lagi. Atau bikin bisnis ya, investasinya ke situ ya. Ya boleh aja sih, cuman kalau saya ya, kakak andalan Tika, saya mah investasinya yang punya itu tanah. Oh, tanah. Tanah, rumah ya belum, emas adalah sedikit Iya, gitu kan ya. betul. Tapi kalau tanah memang ada, karena kan yang aku tahu kalau properti itu kan harganya emang akan naik, Naik terus. terus. Kalau kakak andalan, seperti yang Teh Tika bilang tadi, membuat usaha baru. Oh iya. Sebagai sebuah investasi. Kakak Andalan katanya punya tempat makan sekarang Iya, ya. Ih, keren. hebat. Gara-gara ada di sini loh Kakak Andalan sekarang udah pandai berbisnis. Ini bukan temen sih, ini lebih dia tuh ngefans banget sama aku. Wow, self claiming ya. Nah, dia ini wah idola remaja pada zamannya. Ya. Tapi dia dari muda katanya udah pandai berinvestasi. Iya, waktu itu istrinya udah diundang ke sini. Sekarang gilirannya Pangling karena biasanya Rambutnya agak gondrong. sekarang rambutnya rapih pendek. Jangan-jangan dia masuk TNI. Waduh, dia adalah hot daddy. Oh, ya, Deddy. Ada Samuel Zegwi. Apa kabar? Baik. Iya, ini tuh dengar-dengar dari awal karir dia tuh udah berinvestasi, bener nggak sih? Iya betul. Jadi kamu berkarir di dunia hiburan Indonesia udah berapa tahun ya? Dari 2005 kurang lebih. Oke, berarti udah hampir 15 tahunan ya. Iya. Apa yang membuat kamu dulu, biasanya kan anak muda punya uang, Pengennya segala macam-macam. dibeli gitu. Kamu kok malah kepikiran investasi? Jadi mungkin karena waktu itu masih muda dan masih tinggal sama orang tua, jadi ya akhirnya dibimbing sama orang tua untuk melakukan investasi. Ya, kebutuhan kayaknya udah di ini kayak ke apa ya semua kebutuhannya dia udah. Primer udah, udah sih, keluar. tempat tinggalnya Iya. udah gitu. tinggal dapat. udah, Wah. akhirnya investasi ya udah mulai investasi dari umur 2010-an kalau nggak salah. 2010-an. Investasinya apa? Dulu masih kecil-kecil ya itu emas. Oh, emas. Iya emas. Beli sendiri atau nitip ke mama atau gimana? Jadi pertama papa nawarin, nih ada mau nggak emas nih beli aja, beli sekian, terus beli lagi sekian, terus sampai akhirnya bisa, maksudnya kita kan bukan cuma syuting aja, ada bintang tamu, nah duit bintang tamu itu dikumpulin buat beli emas, gitu. Jadi buat duit syutingnya ini kita pakai buat beli rumah, yang bintang tamunya kan lumayan lah ya Lumayan, harganya, kumpulin ya. kumpulin buat beli apa namanya emas. Ya, jadi pulang dari sini beli emas dong. Iya. Bintang tamu. Iya. Tapi papa yang nawarin berarti papa buka toko emas. Bukan. Oh, bukan. Bukan juga, bukan. Kirain. Papanya mendidik, secara Mendidik, tidak langsung, iya. Sammy supaya beli emas. Investasi. Pada awal itu terpaksa atau memang sudah ada kesadaran sendiri bahwa iya sebenarnya memang harus udah mulai investasi dari muda. Awalnya ya karena masih umur berapa waktu itu sekitar 17-an ya udahlah karena dengerin apa kata orang tua aja. Orang tua bilang apa ya kita ikutin ya gitu-gitu sampai akhirnya bisa beli yang lain-lain ya apa untuk investasi yang lain-lain gitu. Wih, Emang apa hebat. kabar emasnya? Emasnya masih ada. Emasnya ada Dan dan harganya naik terus dong. iya naik emang ya fluktuatif ya naik ya. Iya. Naik contoh naik 300 turunnya 200 habis itu naik lagi 150 turunnya 50 gitu-gitu kalau emas. Sekarang lagi naik 5.000. Wah, dipantau kamu. Enggak. Enggak dengar berita terakhir tuh naik ada kenaikan 5.000 gitu. Gitu. Naik Naik terus turunnya emas segitu. ya Tapi gitu. emas apa salah Is emas. satu investasi yang aman ya sebetulnya? Aman banget buat sih, kamu ya? dan gampang banget didapatnya ya. Tinggal sekarang apalagi di online juga ada. Betul. Di platform online tinggal beli, nyampe rumah. Udah gitu kan udah kelihatan, Iya. oh ini sertifikat. di-scan, dan bisa segala di-scan macamnya. Semakin Keren, gampang keren. zaman Ya, sekarang. jadi harusnya
kita ini, apalagi buat kamu yang masih muda tuh punya sikap seperti Samuel ini ya, udah sadar berinvestasi sejak usia masih muda. Iya, ini kakak andalan punya ini nih, akibat-akibat kalau kita menunda investasi. Betul kan kakak andalan ya? Betul sekali. Jangan sampai Iya. menjadi penyesalan. Oh, ini 4 akibat bila menunda investasi. Yang pertama, tidak punya aset untuk Aduh. keturunan kita. Aduh, sedih. Kan kasihan nanti anak-anak kita harus mulai dari awal lagi tanpa ada yang kita wariskan. Dengan memiliki investasi, masa depan keturunan kita lebih terjamin. Terjamin. Betul. Betul. Ya. Kamu mikir ke sana nggak dulu waktu itu? Maksudnya, dulu kan belum Kan belum nikah. punya anak dulu. Tapi sempat mikir, ini buat anak aku kelak gitu loh. Mikir sih, gara-gara papa dulu punya kontrakan 1 nih. Dari situ, pengen punya apa maksudnya pengen punya mimpi, punya itu, jadi suatu hari nanti misalnya udah nggak terlalu aktif syuting, masih bisa nikmatin uang itu dari situ, dan buat anak cucu ke depannya. Berikutnya kak. Selanjutnya, standar hidup menurun di usia iya. pensiun. Ini yang tidak kita harapkan. Terbiasa mewah ketika muda, ketika pensiun kita tidak memiliki investasi apa-apa. Ya. Iya, dan Kalau- jangan lupa kan ada inflasi ya tiap tahunnya Iya, kan. betul sekali. Selanjutnya, akibatnya adalah biaya investasi semakin mahal. Betul, Ini betul. kalau kita tunda-tunda, besok aja lah. Ternyata besok harga sudah semakin tinggi, Betul. harga emas semakin tinggi, harga tanah semakin tinggi. Ya, dan yang paling penting seperti yang Ronan Keating bilang, if tomorrow never comes. Kalau misalnya besok kita usia nggak ada yang tahu dong. Ronald Keating. Ya kan? Ya bukan Ronald Keating ya. Itu Ronald Keating saya. Oh iya, Ronan Keating, betul-betul. Ronan Iya, iya. Keating. Jangan Jadi, ditunda-tunda karena makin hari makin mahal. Betul. Investasi. Kalau kita mau menunda berarti ingatlah Ronan Keating. Iya benar. If tomorrow never comes. Iya. Selanjutnya akibat dari menunda investasi adalah risiko terjerat hutang yang tinggi. Karena kalau tidak ada investasi, kebutuhan hidup semakin tinggi Ya. dan akhirnya gaya hidup pun mengikuti hal-hal yang semakin tinggi, tanpa terasa kita terjerat oleh cicilan dan Betul. hutang-hutang yang tidak produktif. Makin banyak pengeluaran yang nggak dibutuhkan yang keluar gitu. Betul sekali. Itu gimana mau bahagia kalau hidupnya Masa begini? tuanya, ya? iya. Utang. Makanya. Jadi bayangkan hidup hanya untuk bayar utang, Sam. Waduh, Ya kan? nggak seru banget sih. Oh, kalau dia mah sekarang misalnya lagi santai-santai, santai aja ya karena uang masih ada ya. Wah, amin. Amin. Nggak cuma amin tapi aman. gitu ya. Amin dan aman. Terima kasih kakak andalan Baiklah, ya. Jadi itu Jessica. akibat kalau kita menunda investasi. Nah, sekarang tanyain sama diri Anda nih pemirsa, apakah sudah punya investasi? Kalau misalnya belum, do it, Ya, lakukan sesegera sekarang. mungkin. Caranya banyak. Caranya banyak, tidak perlu harus yang dalam skalanya besar, Besar. tanah, rumah, properti dan sebagainya. Kan yang kecil-kecilan pun bisa Iya. sekarang. Reksadana pun mulai dari 100.000 udah bisa. Betul. Nah, tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, sebaiknya apa yang kita lakukan untuk berinvestasi untuk pemula ya? Jangan kemana-mana, tetap di Do It. Istri punya investasi sendiri? Enggak sih kayaknya. Oh, Dia mah ikut suami ya, Franda mah ya. Dia investasi ke suami. Dipersembahkan oleh Yang namanya menunda itu tidak bagus ya, apalagi soal keuangan. Makanya jangan tunda-tunda, nonton sekarang di Do It. Tiba-tiba kan aku jadi kaget. Ya, makanya kan nggak pengen menunda, pengen buru-buru Do It soalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita menunda-nunda udah pasti yang ada hanya penyesalan ya. Samuel sejak muda, sejak dapat uang pertama, ya udah langsung investasi. Investasi. Ya, diajarkan secara tidak langsung oleh bapaknya untuk ke emas waktu itu. Iya, betul. Ya. Nah, ini sekarang kan kamu udah berkeluarga. Ada perbedaan cara kamu ngatur keuangan buat investasi nggak? Dulu waktu masih single dan sekarang ketika udah berkeluarga. Ada sih, ada. Jadi kebetulan sebelum berkeluarga pun saya sudah ada investasi juga selain emas. Jadi mungkin cost untuk daily life-nya pakai itu, dan untuk hasil uang dari sinetron buat investasi lagi atau jalan-jalan sama keluarga. Wow. Istri punya investasi sendiri? Enggak sih kayaknya. Oh, Dia mah ikut suami ya, Franda mah ya. Dia investasi ke suami. Ya. Tapi memang kita harus tahu, ya harus sepakat bahwa menunda berinvestasi adalah berujung penyesalan. Tapi
penyesalan yang seperti apa? Terus investasi seperti apa yang bisa kita lakukan sesegera mungkin? Iya. Mungkin pertanyaannya itu. Iya, betul. Ya, kita akan ngobrol dengan SVP Pricing Officer Manulife Indonesia, Bapak William Sutrisno. Hai, Masih Pak. muda juga. Masih muda. Apa kabar, Will? Baik, ya. Setuju dong mengenai investasi jangan ditunda-tunda? Setuju. Iya. Setuju. Sesegera mungkin dong. Ya. Betul ya? Ya, ya. Jadi yang dilakukan sama Samuel udah bener. Oh, top banget. Wah, amin. Nah, biar seperti biasa kalau kita acaranya di Duit nih, biasanya kita ada satu permainan di mana agar kita lebih mengerti aja ya gimana cara berinvestasi dan apa akibatnya kalau misalnya kita menunda investasi. Kakak Andalan mau ngajak main lagi sama kita kan ya? Betul, Kakak Andalan akan mengajak bermain what if. What if? Apabila jika. Iya. Jadi dari permainan what if ini kita akan tahu apakah kita benar-benar orang yang menunda investasi atau kita orang-orang yang memang ingin berinvestasi. Langsung duit gitu Langsung kan ya. duit. Iya. Atau investasinya tepat atau enggak? Nah, Nah, bisa. jawaban pertanyaan ini kakak andalan, jawaban dari kami, Pak William nanti yang mencoba untuk menganalisanya ya. Oke. Apabila terjadi hari ini, Oh, apabila terjadi hari ini, mendapatkan uang langsung 1M, apa yang dilakukan Samuel? Tabung. Semuanya langsung ditabung. Iya, sambil mikirin mau investasi apa gitu. Oh, Takutnya kan gegabah. maksud tabungan aja dulu gitu Iya, ya? yang penting simpen dulu aja. Iya. Teh Tike. Sama Samuel. Sama rekeningnya? Yakin. Iya dong. Ya, pertama kalau misalnya nih dapat uang 1M, kalau misalnya ada cicilan yang masih ada, aku tutupin dulu. Gitu. Oh, oke. Jadi lunasin dulu Kalau masih ada kan? banyak. Iya, tapi Lebih dari 1M nggak karena cicilannya? kan kalau punya utang tuh lebih baik diselesaikan semuanya Iya, iya. gitu. Jadi diselesaikan dulu, kalau ada sisanya baru untuk investasi. Betul. Kalau Awanal, Dapat uang 1M sekarang. langsung hari ini. Beli rumah yang setiap hari saya lewatin spanduknya. Jadi setiap berangkat dapatkan rumah hanya 2,5M. Kan kepikiran terus. Iya, 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 Dapat iya. 1M jadiin DP aja langsung gitu. Iya, benar. Nah, gimana gimana Pak William nih? Enggak, tapi tadi bagus banget sih pertama kali langsung responnya dengan cepat tabung gitu. Artinya memang bukan konsumtif gitu Iya. kan bahwa untuk masa depan. Terus bener, cicilan itu hutang itu memang harus prioritas karena hutang itu lebih mahal. Logikanya gini, nabung itu deposito paling 6-7% gitu kan. Hutang itu bunganya tuh mungkin 10-11%. Artinya kalau kita punya hutang tapi kita nabung itu nggak nutup. Malah gitu. tergerus Iya, terus kan jadi ya, mendingan Pak, ya? lunasin hutangnya baru ada lebih masuk nabung. Aduh pandai. Kalau saya malah bikin cicilan nggak usah lagi. ini langsung dibeliin rumah. ya pokoknya Mas si uang 1M itu dijadiin rumah aja dulu. Tapi kan DP itu kan ada mungkin. cicilan jadinya. Nah, itu mungkin bener. Harus dipikirin. Harus dipikirin. Maksudnya sekarang gini. Aku berasa dibela lagi. Karena cicilan itu juga bahaya loh. Kalau kita pikir, bayar DP-nya nggak mikirin cicilannya, juga cicilan itu kan ada bunganya loh. Apakah misalnya penghasilannya cukup? Apakah bisa gitu, sisanya dibayarkan cicilan. Insya Allah bisa. Jadi kenapa mau dijadiin DP? Karena udah kebayang nyicilnya pinjem tike. Loh, pakai sisa Ronald. Oke. Siap. Berikutnya. Selanjutnya, apabila terjadi hari ini, anak minta gadget baru. Nah, Kita edukasi dulu ya. Kan tergantung anaknya umur berapa kan. Kita edukasi dulu nih handphone gini loh. Harus kita ajarin cara pakainya segala macam, merawatnya juga gitu. Kalau udah ngerti banget baru kali ya. Iya. Jadi kalau kata Samuel, anak minta gadget baru lebih baik diedukasi, jangan dikasih. Iya, Tapi edukasi. Iya, bagus. Pinter loh. Iya. Iya, teredukasi Bapak ya. Lucu ya? Saya dong ditanya. Teh Tike. Kalau anak minta gadget baru, saya yang beli gadget baru, anak pakai gadget saya. Jawabannya sama. Saya mau jawab itu tadi. Ini sangat terjadi ya berarti ya. Beneran terjadi di kota-kota besar. Iya, Pak. Udah berarti begitu. Karena yang di rumah memang udah kejadian seperti itu. Anak aku udah mulai dikasih handphone karena ada grup WhatsApp sama teman-teman sekolahnya sama gurunya. Iya. Jadi ya udah boleh. Ya handphone dikasih ibunya. Iya. Gitu. Ibu beli yang baru. Minta sama suaminya. Lebih mahal malah keluar duitnya. Sini. Apa yang harus dilakukan, Pak? Pertama, komen yang tentang edukasi itu
bener banget lah. Itu maksudnya pertama kali apakah butuh apa enggak. Satu lihat umurnya, Iya. apakah dia sekarang lagi punya mau cuma ganti yang baru, Dan bisa bertanggung jawab atau enggak Iya. dengan ngerti gadget ngurusnya itu apa ya. enggak gitu. Nah, kalau yang komen dapat bekasan Lebih bener lagi. itu malah sebenarnya bahayanya gini. Tadinya anak ini mau beli HP yang harganya misalnya 2 juta. Tapi abis itu ibunya pengen HP-nya yang harganya 10 juta. Nah, Jadi karena berubah. proses Iya, benar. ini, expense-nya jadi 10 juta. iya. Betul. Benar. Instead of 2 juta. Padahal anak-anak kata kasarnya ya dibeliin handphone yang kelas 1 juta, 2 juta aja udah cukup. Udah cukup. Tapi dengan alasan kamu pakai bekas mama beli yang baru. Nah, yang mama kameranya 3, kameranya 4. Beli aja kamera. Oh, aku beli yang kamera 2 tapi casingnya yang 3. Jadi kelihatan mahal ya? Iya tuh hati-hati ah. Iya. Kok jadi gitu kan kita sama jawabannya. Baik. Ya. Lagi Kak. Iya, selanjutnya bagaimana jika tiba-tiba sakit keras dan masuk rumah sakit? Dari segi finansial, apakah sudah ada planningnya? Ya to be honest, kalau punya asuransi harusnya sih nggak mikirin ke situ. Maksudnya ya kita aman-aman aja. Oh, berarti Kalau punya sudah ada asuransi ya, kalau nggak punya ya Punya dong tapi Samuel. punya. Iya. Kalau misalnya nggak punya ya, seumpama gue nggak punya, ya Wah, sedih. iya sedih banget kan. berat sih, apa berat yang sih. Iya. apa yang kita bisa lakukan, misalnya jual rumah ya kita harus Aduh, jual. jangan sampai Ini dong. pernah kejadian sama Samuel yang tiba-tiba kena Oh, sebelah Bell's itu, palsy. Bell's Bell's palsy. palsy. Itu kan Bell's nggak palsy. bisa kerja juga ya waktu Nggak bisa itu kan? kerja juga. Ya tapi benar kalau misalnya kita punya proteksi, ya resiko hidup bisa datang kapan aja ya. Tapi kalau misalnya kita berproteksi, kan ada yang mengcover. Iya, betul. Jadi kita tinggal fokus untuk penyembuhan aja. Betul. Biaya ada yang beresin gitu ya Pak William ya. Betul. Oke, tuh masih nggak pengen punya investasi, masih nggak pengen punya proteksi. Iya, jangan Ayo. ditunda-tunda loh. Lakukan sekarang, do it. Iya. Habis ini kita lanjutin karena saya yakin yang nonton juga pasti ada punya pertanyaan. Samuel juga pasti pengen nanya. Iya, Betul. pastinya. Boleh dikasih kesempatan. Jadi tetaplah bersama kami di Sebenarnya caranya banyak, tapi yang paling penting adalah kita ngerti tujuan investasinya supaya kita nggak salah. Dipersembahkan oleh Hari ini kita belajar mengenai harga mahal sebuah penundaan. Di mana lagi kalau bukan di do it. penyesalan itu memang adanya di akhir. Iya, pendaftaran kok di awal ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Iya. Nah, ketika sudah menyesal, nasi sudah menjadi bubur, udah susah diapain lagi gitu. Usia udah semakin tua, investasi nggak punya, terima nasib aja deh. Nah kan kita nggak pengen seperti itu kan hidupnya Betul kan. sekali. Ya. Nah jadi kita mengajak Anda semua nih pemirsa untuk tidak menunda berinvestasi dan memiliki proteksi sesegera mungkin. Kalau sudah punya, bagus. Tinggal ditingkatkan ya Pak ya. Iya, katanya Samuel punya pertanyaan Saya soal punya proteksi sama pertanyaan. investasi ya. Nah, iya jadi kalau kita bicara soal investasi, mungkin orang awam juga taunya kan investasi itu sesuatu yang wah, mahal. Nah, kalau kita pakai uangnya untuk asuransi kan juga banyak. Ada pendidikan, asuransi jiwa, itu termasuk investasi juga bukan? Oke. Jadi kan nggak semuanya asuransi itu ada uangnya juga. Kayak gitu loh. Tapi sebenarnya asuransi itu zaman sekarang tuh udah banyak. Kita sering dengar juga unit link, Ya, di mana ada asuransi tapi Ada sekaligus investasinya. Investasinya. Terus ada asuransi pendidikan, segala macam itu banyak unsur investasinya sebenarnya. Tapi memang bagusnya kalau dibungkus dalam asuransi itu ada proteksinya. Oke. Ketika kita menabung terjadi kenapa-kenapa, akan ada keluar UP atau ada keluar dananya. Ya, itu bagusnya. Berarti bagus investasi dulu atau proteksi dulu? Itu benar-benar tergantung. Seperti ayam telur ya? Seperti ayam telur. Mana yang lahir duluan ya? Iya. Nah, gimana tuh? Bagusan mana dulu? Sebenarnya mungkin kalau disarankan bersamaan tuh nggak ada salahnya juga sih. Karena memang tadi Misal kita punya limit dana terbatas gitu. kayak kalau kita investasi di unit link gitu, kita membeli produk unit link itu udah bersamaan. Udah bareng. Oke. Iya. Asuransi Kan dapat. otomatis lebih gede juga pengeluaran dikeluarin. Ya memang. Tapi nggak ada salahnya juga misalnya dari uang yang punya ya bagi dua aja 50%. Bahkan bisa beli reksadana saja pakai aplikasi mulai dari 100.000 100.000 kan sekarang kan. Iya. Betul. Jadi istilahnya nggak ada alasan untuk menunda investasi ya. Betul. Oke.
Nah ini langsung ke praktek. Ajarin kami cara berinvestasi yang simple, yang gampang diikutin. Gimana caranya? Kalau saran saya sih memang pertama sebelum kita melakukan investasi tuh ngerti gitu. Satu, mulai dari tujuan investasi kita tuh apa sih gitu kan. Terus profil resiko kita seperti apa. Ada profil resiko yang, oh saya mah agresif, yang penting investasinya tinggi, Baliknya Iya. gede juga. baliknya gede. High return, Ada ya, orang high yang, risk. oh saya yang penting aman gitu. Saya mau, Saya tuh. saya mau, Nggak terlalu berani. ya yieldnya atau returnnya kecil tapi aman. Iya. Oh apa sih yang dimaksud dengan aman? Apa resikonya seperti apa? Nah setelah mengerti baru kita pilih. Kita sebutnya kendaraannya gitu, karena kendaraannya sekarang banyak banget, mulai dari deposito lah, tadi mau nabung langsung saham juga udah gampang Iya, sekarang, betul. banyak aplikasi-aplikasi yang bisa langsung beli saham gitu kan. Ya, sebenarnya caranya banyak, kita ngerti tujuan investasinya supaya kita nggak salah. Tapi pertama-tama sebelum mulai investasi memang hutang baiknya Beresin dilunasi dulu. dulu. Jadi ya ini mungkin untungnya utang ke teman gitu ya. Bayangin kalau ini utangnya ke bank, ada bunga. Atau rentenir. Nah, Pinjaman online gitu. Rentenir digital itu. Makin tinggi suaranya. Oke. ya, nah tapi abis itu gimana supaya bisa investasi? Paling penting ya perencanaan gitu. Jadi perencanaan keuangan termasuk lihat expense kita tuh apa aja, pengeluaran tuh apa aja. Pilah-pilah tuh yang mana yang kebutuhan, yang mana yang cuma keinginan gitu kan. Nah, mungkin yang keinginan bisa dikurangin. Nah, habis itu udah gitu kita harus biasanya kalau kita punya tujuan untuk menabung atau tujuan investasi biasanya lebih berhasil tuh ketika kita bilang, oh kita mau ngumpulin uang untuk traveling tahun depan. Ada motivasi. Ada motivasi, Iya. betul. Iya. Selama disiplin. Selama Nah itu. Betul, itu kuncinya sih disiplin ya. Disiplin. Iya. Intinya pemirsa, mau apapun investasinya, yang penting dikerjakan. Iya, duit yang penting. Ya, sama seperti penanganan banjir. Apapun teknik penanganan banjir, yang penting Lakukan Dilakukan. sekarang. Iya, betul, betul. Sama keuangan juga. Oh, dapat ilmu banyak nggak dilakukan nggak jadi apa-apa. Masa depan juga langsung tidak terjamin kalau misalnya kita nggak ngelakuin, cuma tahu teori aja tapi tidak dilakukan. Iya. Kan ya? Mas Samuel yang banyak emasnya. Iya. Amin. Mas Samuel gitu kan kalau ngomongnya gitu. Ini yakin pasti banyak yang apa ya, terinspirasi sama Iya, kamu lah. betul. gitu Dari ya. muda udah berinvestasi, nanti masa tua juga tinggal happy-happy. Dan ingat, nggak perlu langsung berpikir yang gede-gede, yang mahal-mahal, rumah, tanah. Dari yang kecil juga bisa. Intinya adalah lakukan sesegera mungkin daripada kita menyesal. Betul. Menyesal karena menunda. Betul. Samuel, terima kasih. Pak William, Ya. terima kasih sudah hadir hari ini. Nah, pemirsa, kalau misalnya punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv, ya Instagram ataupun Twitter. Atau bisa juga lewat www.manulife.co.id. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a nice weekend!